Buat apa kenal saya? Ya biar jadi kenal kamu atuh. Kalau ngelawan Firaun, berani? Nggak berani atuh Kang. Masa ngelawan Firaun? Nggak punya nama, terus manggilnya gimana? Terserah lah. Siapa sih? Dilan, kamu Suka kodok. Kamu buku motivasi belajar. bodoh di kelas. Naon sih jadi ngalikin aing? Naon? Jadi kita pacaran? Apa? Saya Amer, Kang. Jangan pulang. Kenapa? Masih rindu? Dilan. Ya. Halo para pecinta film sejagat raya, bertemu kembali bersama saya Jul di Start One TV. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali buat kalian dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tentunya tinggalkan jejak kalian di video ini. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. You are Geboy. Nama saya Anchika. Saya lahir dan tinggal di Bandung. Film dimulai memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Anchika. Saat itu dia sedang berjalan untuk pergi ke sekolah. Tak lama setelah itu muncullah seorang pria bernama Bono. Bono berniat ingin berkenalan dengan Chika karena dia memiliki rasa yang tak bisa dipendam. Namun sayangnya Chika menghiraukan ajakan kenalan dari Bono dan menolaknya. Boleh kenalan gak? 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Saat malam hari, Chika yang sedang belajar melihat ayahnya yang baru saja pulang dari luar kota. Ayahnya Chika memiliki profesi sebagai ahli biologi yang membuatnya sering pergi ke luar kota, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Chika berkeinginan untuk masuk kuliah di Unpad, makanya dia sangat rajin untuk belajar. Keesokan harinya Chika diajak pulang oleh teman sekelasnya bernama Bagas. Terlihat di sini Bagas pun menyukai Chika. Awalnya Chika menolak ajakan itu karena dia akan berkunjung ke rumah abahnya. Namun Bagas bersedia untuk mengantarkan Chika ke rumah abahnya dan mengajak teman-temannya. Scene berpindah memperlihatkan seorang pria tua yang sedang menceritakan kisah perjalanan motor tua miliknya kepada Dilan dan temannya. Tak lama setelah itu Chika pun datang dan menemui pria tua itu yang ternyata abahnya Chika. Disinilah awal pertemuan antara Chika dengan Dilan. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Incu kesayangan Abah. Dilan merupakan seorang mahasiswa di ITB. Dia juga temannya anak si Abah atau pamannya Chika yang bernama Anwar. Saat Chika mau pulang, dia melihat Dilan sedang menginterogasi Bagas dan dua temannya. Chika menghampiri mereka dan mengajak pulang. Dilan mencoba mengajak kenalan. Namun seperti biasa, Chika bersikap cuek dan menolak kenalan dari Dilan. Kakak siapa? Manusia. Berani ngelawan jin? Yuk. Kakak terserah namanya. Keesokan harinya saat Chika dan temannya berjalan pulang, seperti biasa Bono datang untuk mengajak kenalan dan mengantarkannya pulang. Namun di sini lagi dan lagi Chika menolak ajakan dari Bono. Kamu tadi panggil Amernya? Anchika. Saya memang haram. Setibanya di rumah, Anwar bersama Dilan dan temannya datang. Mengetahui hal itu, Chika melihat mereka dari jendela rumahnya. Tak lama setelah itu, adik Chika datang membawa gitar. Dia meminta Dilan untuk bermain gitar dan menyanyikan sebuah lagu karangannya sendiri. Chika yang mendengar Dilan menyanyi pun ikut tersenyum. Kembali ke sekolah, Chika bercerita kepada temannya kalau dia mendapatkan surat dari Dilan yang berisi tentang ucapan terima kasih Dilan kepada Chika karena sudah dibuatkan kopi dan roti. Terima kasih, rotinya sangat bermanfaat. Mana pisan, Gak apa-apa. Setibanya di rumah, Chika sudah ditunggu oleh bibinya. Dia berniat ingin memperkenalkan Chika dengan cowok yang bernama Yadit. Yadit ini pria dewasa yang sudah memiliki pekerjaan dan rumah sendiri. Dia berniat untuk mencari perempuan yang akan dijadikan dia istri. Karena Yadit temannya anak si bibi Chika, jadi bibinya mencoba menjodohkan dengan Chika. Chika yang tidak suka berbicara dengan pria, dia pun bersikap cuek dan jutek kepada Yadit.
Pada malam hari, Cika meminta Anwar untuk membuatkan tugas sekolahnya tentang resensi novel. Namun Anwar memiliki kesibukan, sehingga dia menyarankan untuk meminta bantuan kepada Dilan yang kebetulan ada di rumah Anwar. Dan Dilan pun bersedia membantunya. Masya Allah, Teteh. Kamu mau kondangan? Minta dibantuin bikin resensi novel katanya. Mana novel? Saya tuh ganggu ya di sini. Si Kak. Telepon bukan saya. Keesokan harinya Cika yang terlambat ke sekolah disuruh membaca tugas resensi novelnya di hadapan guru dan temannya. Namun semua siswa tertawa karena isi tugas Cika tidak sesuai dengan apa yang ditugaskannya. Dan sejak saat itulah Cika marah kepada Dilan. Ancika nggak punya nama. Dan Ancika takut sama monster. Dia malah sibuk makan permen karet. Bagus, tapi ngaco. Singkat cerita, keesokan harinya Dilan memberikan sebuah koran yang berisikan tentang permintaan maafnya kepada Cika. Namun Cika belum bisa memaafkannya. Saya Dilan sesuai dengan harapan Ancika. Dilan mah kolosal anaknya ya. Saat itu Bagas kembali menemui Cika. Dia berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Cika. Namun belum sempat Bagas ngomong, Dilan pun datang untuk menjemput Cika. Dengan terpaksa Cika bersedia untuk pulang bareng bersama Aku Dilan. diutus mama kamu untuk jemput kamu di sini. Duluan ya. Jadi Kang. Saat di perjalanan mereka mampir dulu ke sebuah kafe karena sedang hujan. Di sana Dilan kembali meminta maaf kepada Cika. Awalnya Cika tetap cuek, namun akhirnya Dilan berhasil membuat Cika tersenyum. Dan sejak saat itulah Dilan selalu menjemput Cika ke sekolahnya dan mengajak jalan bersama. Presiden kamu Soeharto bukan? Kamu suka kodok? Ini tuh sebenarnya kita banyak kesamaan ya. Jangan-jangan salah satu di antara kita ada yang nyontek. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Cika yang sedang menunggu Dilan. Dia dihampiri oleh Dudi dan mengobrol berdua. Tak lama setelah itu, Bono pun datang dengan penuh emosi karena terbakar oleh api cemburu. Jangan ganggu Cika anjing. Siapa yang ganggu? Naon sih yang ngalikin aing? Naon? Udah. Tak lama setelah kejadian itu, Dilan pun datang. Ada apa? Gak apa-apa. Dilan ya? Hati-hati ya di jalan. Saat di perjalanan pulang, ban motor Dilan bocor sehingga mengharuskan mereka berjalan kaki. Saat itu, Dilan mencoba mengungkapkan isi hatinya kepada Cika, namun Cika belum bisa menerimanya. Cika bertanya tentang Milea kepada Dilan. Dilan pun terkejut karena Cika mengetahui tentang dia dan Milea. Dilan pun menjawab kalau Milea sudah bersama orang lain. Justru aku sekarang senang. Aku mau jadi pacar kamu. Jadi kita pacaran. Milea gimana? Dia sudah sama orang lain. Gak usah pacaran. Sebagai sahabat, tanpa perlu pacaran. Gak usah sedih. Saat itu Mama Cika dibawa ke rumah sakit akibat demam berdarah. Dia diantar oleh bibinya dan Yadit. Saat ayah Cika datang, ayahnya menyuruh Cika untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, Cika didatangi polisi dan dibawanya ke kantor polisi karena dia terlibat dalam sebuah kasus persekusi. Karena sebelumnya Bono sempat dikeroyok dan ditelanjangi oleh geng motor di sekolahnya. Setelah kejadian itu, Bono melaporkan kepada polisi bahwa yang menyuruh geng motor itu menyebutkan nama Ancika, sehingga Ancika ditetapkan sebagai tersangka. Namun tak lama setelah itu Dilan pun datang dan mengatakan kalau semua itu adalah perbuatan dari Dilan, jadi Ancika tidak bersalah. Mendengar hal itu, Cika pun marah kepada Dilan dan pergi. Malam Pak Wawan. Oh, malam Dilan. Cika nggak salah. Saya pelakunya. Damai Kang ya. Baiklah kalau begitu. Maaf ya. Ternyata kamu belum berubah. Sesampainya di rumah, Yadit merasa ini adalah momen terbaik baginya. Dia mencoba mengutarakan isi hatinya kepada Cika. Namun perjuangan dia cukup sampai di sini karena Cika menolaknya. Itu Akang mau serius sama Cika. Saya masuk dulu. Setelah kejadian di kantor polisi, Dilan tidak pernah lagi bertemu dengan Cika. Hari demi hari Cika lalui dan dia merasakan kesepian karena tidak ada Dilan di sampingnya. Saat pulang sekolah, Cika menjenguk ibunya dan kebetulan di sana juga ada bundanya Dilan yang ternyata temannya mamanya Cika. Dari sinilah awal pertemuan Cika dengan bundanya Dilan. Kamu pasti banyak yang suka. Dilan sudah bilang belum?
Jangan-jangan anak bunda juga bodoh. Rahasia perusahaan. Saat malam hari, Cika akhirnya mendapatkan kabar dari Dilan. Dia mencoba menasihati Dilan untuk tidak mengulanginya lagi. Dilan pun mengiyakan dan mengajak Cika untuk bertemu besok sore di rumah Cika. Boleh aku ketemu kamu besok? Agak sorean kayaknya. Keesokan harinya saat hendak pulang sekolah, Cika membaca surat dari Dilan di dalam angkot. Namun perjalanan tersebut terganggu oleh para mahasiswa dan buruh yang sedang berdemo. Cika yang melihat ada Dilan, dia pun turun dan mendekati para pendemo itu. Saat Dilan bernyanyi, tiba-tiba kerusuhan pun terjadi. Cika yang berusaha mencari Dilan di tengah kerusuhan itu, beruntungnya ada Bono membawa Cika pergi. Sesampainya di rumah, Dilan menanyakan keberadaan Dilan kepada bundanya, namun Dilan belum juga pulang. Cika meminta Anwar untuk mencari Dilan bersamanya. Dia pun bergegas mencari dan mereka tidak menemukan Dilan dimanapun. Ada Dilan ya? Gak ada, Teh. Singkat cerita, mereka bertemu di rumah sakit. Dilan menceritakan setelah kejadian itu kepada Cika. Kemudian Dilan membawa Cika ke sebuah tempat dan Dilan menanyakan hubungan dia dengannya. Jadi pada intinya di sini mereka resmi berpacaran. Namun setelah beberapa detik mereka berpacaran, Dilan membuat Cika kembali marah karena ulahnya. Aku pacar kamu atau bukan? Itu jawabannya. Keesokan harinya Dilan mendatangi rumah Cika dan menuliskan permohonan maaf kepadanya. Dan Cika pun memaafkannya. Aku begadang ngerjainnya. Hari itu, saya dan Dilan resmi berpacaran. Kemudian mereka pergi menemui bundanya Dilan. Di sini bundanya Dilan memberi nasihat kepada mereka berdua. Intinya Cika tidak perlu terobsesi dengan masa lalu Dilan. Dan Dilan jangan menjadikan Cika sebagai uji kecocokan yang terbaik di antara Milea dan Cika. Tak lama setelah itu, Cika memberitahu kepada orang tuanya kalau dia berhasil masuk kuliah di Unpad, sedangkan Dilan berhasil melamar Cika. Dan mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri sah di tahun 1998. Tahun 1998, saya dan Dilan naik ke pelaminan. Dilan akhirnya menjadi suamiku secara sah dan meyakinkan. Milea? Saat sedang mengunjungi toko buku, Dilan dan Milea kembali bertemu. Mereka kini sudah memiliki pasangan hidupnya masing-masing dan film pun selesai. Ya, begitulah akhir dari kisah perjalanan cinta Dilan. Dia berhasil meluluhkan hati Cika dan menjadikannya sebagai pasangan hidup selamanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga berikan saran juga untuk channel ini di kolom komentar guys. Jadi sampai ketemu di video-video saya berikutnya.